Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan belajar tentang salah satu dasar dari pembelajaran matematika untuk SMK dan SMA, yaitu bilangan berpangkat. Sebenarnya komponen pembelajaran ini ada materi inti dari pembelajaran ini adalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah bilangan berpangkat. Mungkin lebih spesifiknya kita akan membahas soal. Jadi, definisinya bilangan berpangkat adalah sebagai berikut. A pangkat N. Bilangan berpangkat itu definisinya adalah sebagai berikut. Jadi, A pangkat N akan sama dengan A kali A kali A kali A sampai dengan N. Jadi, banyaknya A yang dikalikan sama dengan N. Jadi, kalau misalkan 2 pangkat 3, maka 2-nya akan dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Karena ini pangkatnya 3. Kalau misalkan 3 pangkat 4, maka 3 akan dikalikan sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, itu yang namanya bilangan berpangkat. A, yang A-nya ini bilangan basis, dan N ini adalah pangkat dari bilangannya. Nah, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat ada beberapa sifat yang bisa Anda lihat di modul pembelajaran. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan spesifik untuk membahas soal. Nanti mungkin pada video pembelajaran yang lain kita akan coba untuk membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat itu. Karena ini hanya media bantu saja. Berikutnya, nah ini contoh soal. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan begini, hitunglah nilai A yang memenuhi persamaan berikut, yaitu 16 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2A. Maka nilai A adalah berapa? Ini sudah ada jawabannya. Pertama, 16 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2A. Kita bisa lihat di sini bilangan basis yang kita pakai. Bilangan basis yang kita pakai, ini adalah di sini 2, di sini 2. Maka 16 ini kita rubah menjadi perpangkatan dengan 2, berdua pangkat berapa, biar semua bilangan basisnya ini 2. Karena kalau bilangan basisnya 2 kan enak. Kita bisa menggunakan sifat A pangkat B kali A pangkat C. Kalau bilangan basisnya sama dan dikalikan, maka jadinya pangkatnya kita jumlahkan. A pangkat B tambah dengan C. Ini salah satu sifat perpangkatan. Nah, kita bisa pakai ini sehingga 16 kita rubah menjadi 2 pangkat 4. 2 tetap 2 pangkat 3 sama dengan 2A. Nah, karena bilangan basisnya sama-sama 2, maka pangkatnya kita tambahkan karena hubungannya kali. Jadi kalau kali tambahkan ya. Kalau bagi kita kurangkan. Jadi 2 pangkat 4 tambah 3 sama dengan 2A. 2 pangkat 7 sama dengan 2A, maka kita dapat A sama dengan 7. Karena ini kan bilangan pangkatnya 7. Ini bilangan pangkatnya 7. Dan ini bilangan yang ditanyakan A. Sedangkan bilangan basisnya sama. Jadi kalau A pangkat B sama dengan A pangkat C, maka otomatis kita bisa menyimpulkan B itu sama dengan C. A pangkat B sama dengan A pangkat C, maka otomatis B itu sama dengan C. Berarti kalau 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat A, maka otomatis A sama dengan 7. Itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Hitunglah nilai dari X kurang 1 dari persamaan akar 8 pangkat 3X, pangkat 3 dikurang X sama dengan 4 kali 2 pangkat 1 dikurang 2X. Dari sini kita bisa lihat bahwa nanti 8 ini kita akan rubah menjadi 2 pangkat berapa. 4 ini kita akan rubah menjadi 2 pangkat berapa. Dan ini 2 sudah ada.
Kenapa begitu? Karena 8, 4, dan 2 itu bilangan basisnya sama. Oh, sorry. Dapat habis semua dibagi dengan 2. Jadi kita bisa rubah menjadi bilangan basis yang sama. Tahap-tahapnya sebagai berikut. Ini soalnya. Ini kan 8 pangkat 3x per 2. Kenapa? Karena kalau A pangkat, sorry. Ini. Jadi kalau misalkan, ini sifat yang mesti diperhatikan. Akar A pangkat M, akar N, maka sama saja dengan A pangkat M per N. Jadi kalau 2 pangkat 3 akar, maka sama saja dengan 2 pangkat 3 per 2. Kok bisa? Karena di sini kan sebenarnya ada 2. Cuma biasanya penulisan akar itu tidak menuliskan 2 di situ. Kecuali kalau bilangan bilangan akarnya itu lebih dari 2, misalnya 3. Jadi kalau 2 pangkat 4 akar 3, maka biasanya ditulis jadi 2 pangkat 4 per 3. Biasanya begitu. Oke, lanjut. Nah, sehingga 8 pangkat 3 dikurang X akar bisa kita, karena di sini 2, tapi tidak ditulis, maka sama saja dengan ini kita misalkan M di sini. Ini. Dan ini kita misalkan N. Jadinya 8 pangkat 3 dikurang X per 2. Sama dengan, seperti yang saya katakan tadi, ini kita akan rubah menjadi perpangkatan 2 semuanya. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1 dikurang 2X. Oke. Baru 8 ini kita rubah jadi perpangkatan 2. 8 itu kan berarti 2 pangkat 3 ya. 2 kali 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti 2 pangkat 3 kali dengan 3X per 2. 2 pangkat 3 kali dengan ini. 3 dikurang X per 2. Nah, kalau pangkat begini langsung aja dikalikan. Karena kan sifat perpangkatannya A pangkat, sifat perpangkatannya A pangkat M pangkat N sama saja dengan A pangkat M kali N. Jadi kita kalikan. Maka 2 pangkat 3 kali 3 dikurang X per 2 sama saja dengan 2 pangkat 3 dikali 3 dikurang X per 2. Nah, baru ini. Oke, kita uraikan ini. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 1 dikurang 2X. Nah, ini kita bisa rubah menjadi ini. Ingat sifat yang ini. A pangkat M kali A pangkat N. Kalau hubungannya kali ya, maka menjadi A pangkat M tambah N. Nah, sifat ini kita bisa pakai untuk menyelesaikan ini. Jadinya, karena bilangan basisnya sama, maka 2 pangkat 2 tambah 1 dikurang 2X. Sama aja kali itu ya, tidak usah dipakai. Tinggal, sorry. Kita, karena dia sama aja, ini bisa dihapus. Nah, 2 tambah 1, ini tidak tertulis tadi, harusnya tertulis. 2 tambah 1, 3. 3 dikurang 2X. Ini harusnya di sini ada 2 sini. 2 pangkat 3 dikurang 2X. Ini kan kita tambahkan 2 tambah 1, 3 dikurang 2X. Nah, sekarang
bilangan basisnya ini 2. Ini bilangan basisnya 2. Nah, karena sama, kita bisa menggunakan sifat yang tadi. Sehingga kita peroleh, ini mana yang mau dihapus ya? Kita hapus aja. Kita hapus aja ini. Ini kalau dicatat udah. Sehingga kita peroleh, ini di sini ada 2 nih. 2 pangkat 3 dikurang 2x. Nah, karena ini 2, ini juga 2, maka kita peroleh ini 3, ini pangkatnya sama dengan pangkat ini. Jadi 3 dikali 3 dikurang x per 2 sama dengan 3 kurang 2x. Nah, tinggal ini kita pindahkan ke sini dengan cara dikalikan. Jadi 3, kalikan ke dalam dulu, 3 kali 3, 9. Terus dulu, nih, 3 kali 3, 9. Terus 3 dikali x, min 3x. Sama dengan, ini kan kita pindahkan ke sana jadi dikali 2 kali 3, 6. 2 dikali 2, 4. Ini sama dengan ini. Nah, kita kumpulkan yang sejenis. 4-nya pindah ke sini. Jadi kurang, jadi tambah 4x kurang 3x, 6. 9-nya pindah ke sini. 4x dikurang 3x, x. 6 dikurang 3, min 9. Sehingga kalau x dikurang 1, kita peroleh ini. 1 dikurang x-nya yang min 3 tadi. 1 dikurang min 3. 4 jawabannya. Oke, itu soal yang kedua. Soal yang ketiga. Nah, ini salah satu trik yang sangat menarik untuk dipakai. Jadi tentukan nilai satuan dari 7 pangkat 1, 2, 3, 4 tanpa menghitung sampai nilai tuntas. Kalau kita menghitung 7 pangkat 1, 2, 3, 4, jelas banyak ini. 7 pangkat 1 aja, 7 pangkat 2, 49. 7 pangkat 3 sudah 300. Jadi 7 pangkat 1, 7. 7 pangkat 2, 49. 7 pangkat 3, 343. 7 pangkat 4, 2401. 7 pangkat 5, 16.807. 7 pangkat 6, 11.764. Ini baru sampai 6. Kebayang nggak kalau misalkan dia 7 pangkat 1234? Jelas banyak. Nah, pertanyaan ini juga tidak menanyakan berapa sebenarnya 7 pangkat 1234, 1, 2, 3, 4. Yang ditanyakan adalah nilai satuan. Nilai satuan. Nah, ada hal yang unik. Jadi nilai satuan itu apa sih? Nilai satuan itu yang angka terakhir sebelum koma. Jadi kalau misalkan begini. 2. Berapa nilai satuannya? 2. No. Jelas 2. Kalau 23, berapa angka satuannya? 3. 123, berapa angka satuannya? 3. 241, berapa angka satuannya? 1. Jadi angka terakhir itu selalu dari sebuah bilangan bulat, itu yang merupakan satuan dari hasil bilangan bulat tersebut. Puluhannya mana? Ya puluhannya ini. 23, 41, itu puluhannya. Nah, pertanyaannya, hitungnya angka terakhir. Berarti nilai satuan itu kita menghitung angka terakhir. Itu yang ditanyakan. Angka berapa sih terakhir dari 7 pangkat 1, 2, 3, 4? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa membuat pola. Jadi, ada sebenarnya pola yang bisa kita lihat. Kita bisa lihat di sini. Nah, pola yang kita punya, kalau kita buat tabel dari perpangkatan 7 ya. 7 pangkat 1, 7. Angka satuannya jelas 7. 7 pangkat 2, 49. Angka satuannya 9. 7 pangkat 3, 343. Angka satuannya 3. 7 pangkat 4,
2401, angka satuannya 1. 7 pangkat 5, 16.807, angka satuannya 7. 7 pangkat 6, 11.117.649, angka satuannya 9. Jadi, ada pola angka satuan yang berulang. Ini, setiap 4 kali, 1, 2, 3, 4, setiap kelipatan 4 per pangkatannya, atau ya setiap 4 kali kelipatan 4, maka angka satuan itu akan berulang. Jadi 7 pangkat 1, 7, satuannya 7, 9, 3, 1, 7, 9, berarti 7 pangkat 7, kira-kira satuannya berapa? Ya 3. Nih. 7 pangkat 8, satuannya berapa? Ya 1. 7 pangkat 9, satuannya berapa? Kembali lagi ke 7. 7 pangkat 10, satuannya berapa? 9. 7 pangkat 11, satuannya berapa? 3. 7 pangkat 12, satuannya berapa? 1. 7 pangkat 13, satuannya berapa? 7. Lagi berulang, dan seterusnya. Setiap 4 kelipatan 4, per pangkatan kelipatan 4, maka satuan itu akan berulang. Sehingga, untuk mencari berapa satuan dari 7 pangkat 1, 2, 3, 4, gampang saja. 1, 2, 3, 4, kita bahagi dengan 4. Kalau kita bahagi dengan 4, dapat 308, sisa pembaginya 2. Nah, kita lihat urutan yang kedua. Kalau 308 berarti 7 pangkat yang di sini. Kalau yang ke 308 berarti hasilnya pasti 7. 1. Kita mulai lagi dengan sisanya 2, berarti urutan pertama, urutan kedua. Maka jawabannya adalah 9. Angka satuan dari 7 pangkat 1, 2, 3, 4 itu nilainya adalah 9. Karena sisa pembagi 1, 2, 3, 4 dengan 4 itu 2. Jadi kita langkahnya tinggal lihat polanya, dia berulang berapa kali. Polanya dia berulang di sini, berulang sebanyak 4 kali. Setiap 4 kali maka dia berulang. Itu kenapa dia dibagi 4. Ketika dibagi 4, sisanya 2. Nah, kita hitung. Mengulangnya 2 kali berarti. 1, 2. Yang kedua urutannya apa? Sisanya 9. Maka satuan dari 7124 adalah 7 pangkat 1, 2, 3, 4 adalah 9. Itu beberapa contoh soal aplikasi dari perpangkatan. Silakan dipelajari. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau nanti kita bahas di kelas. Saya kira demikian pertemuan kita untuk kali ini. Nanti lebih lanjut kita akan bahas pada video berikut. Terima kasih.